Oke, mungkin banyak. Oke, mungkin banyak. Hai, ketemu lagi dengan aku Kira di Rumah Cerita. Di episode sebelumnya kita sudah membahas 2 film yang menceritakan tentang wabah virus yang hampir mirip dengan COVID-19. Dan di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang tentunya lebih mengerikan. Tapi bukan virus loh ya. Dan jangan lupa sebelum kalian lanjut ke video ini, like and subscribe Rumah Cerita. Film antrum yang konon katanya mematikan bagi para penontonnya. Di awal sebelum aku nonton film ini, aku ragu-ragu karena banyak berita yang mengatakan bahwa penonton mengalami hal-hal yang aneh. Entah itu mimpi buruk, kita yang kesurupan, dan bahkan pengen bunuh diri. Itu mengerikan banget sih menurutku. Tetapi hal itu juga yang membuatku merasa aku tergugah dan pengen banget nonton film itu karena penasaran apa yang akan aku alami setelah aku nonton film itu. Buat kalian yang udah nonton film ini, apa cerita kalian dan bisa kalian ceritakan di kolom komentar Rumah Cerita. Film antrum ini dikatakan sebagai film yang mengerikan bahkan mematikan. Bahasa kerennya yaitu deadly film. Karena akibat film itu banyak memakan korban dan bahkan menimbulkan bencana. Dulu di awal film yang dirilis pertama kali yaitu pada tahun 70-an dan ditonton di bioskop. Bioskop itu mengalami kebakaran dan memakan hampir 60 jiwa karena terbakar setelah nonton film itu. Jadi setelah kejadian itu penayangan film itu diberhentikan dan kembali lagi dirilis pada tahun 2019. Sebagaimana film asli dari antrum itu yang susah ditemukan, kemudian 2 sutradara yaitu David Amito dan juga Michael Laisini membuat kembali film antrum. 2 sineas tersebut menghilangkan beberapa unsur yang menjadikan stigma bahwa film ini merupakan film yang mematikan dan mengerikan sepanjang masa. Kemudian film ini dirilis kembali untuk pertama kalinya di Jepang. Melansir dari laman Daily Start, yaitu Amito dan juga Laisini selaku sutradara dan juga produser dari film itu mengatakan bahwa ada beberapa bagian dari film itu yang dirahasiakan. Jadi hanya ada beberapa bagian yang itu bisa dilihat oleh beberapa orang tertentu saja. Karena itu yang dianggap sebagai bagian yang bisa menyebabkan malapetaka bagi para penonton. Di awal menunjukkan dokumenter wawancara dengan orang yang mengaku tahu tentang film antrum ini. Dan orang-orang ini mengklaim bahwa film ini memang film yang mematikan. Menceritakan kejadian aneh yang dialami oleh para penontonnya. Jadi openingnya seperti membawa penonton agar takut dan mendoktrin mereka agar masuk ke dalam nuansa film antrum yang pertama. Atmosfernya sangat terasa sebelum film ini dimulai. Setelah sesi dokumenter wawancara tersebut selesai, akan ada sebuah warning atau peringatan besar bagi kalian yang akan menonton film ini. Durasinya sekitar 30 detik, dan 30 detik itu merupakan durasi yang membuat kalian deg-degan. Karena itu yang menjadi titik kalian akan lanjut untuk menonton film antrum ini atau kalian bakal cut dan tidak akan melanjutkan film ini. So kalau aku sih lanjut karena aku penasaran banget sama film ini. Gimana rasanya setelah aku nonton film ini, aku akan mengalami kejadian-kejadian aneh seperti yang mereka alami atau enggak. Tapi nyatanya sekarang aku masih ada di sini dan aku tidak mengalami hal-hal aneh seperti yang mereka rasakan. Dan aku pun masih hidup sampai sekarang. So kalian jangan takut nonton film ini, oke? Film ini mengisahkan tentang seorang kakak beradik yang sedih karena kematian anjingnya. Sang adik yang bernama Nathan diperankan oleh Rowan Smith selalu berhalusinasi dan memikirkan apakah anjingnya masuk surga atau neraka. Pada suatu ketika, Nathan bertanya kepada ibunya. Kemudian, sang ibu menjawab bahwa anjing mereka akan masuk neraka karena telah berbuat jahat.
Karena merasa sedih, sang kakak perempuan yang bernama Orly diperankan oleh Michelle Tanton membawa adiknya ke sebuah hutan dan melakukan sebuah ritual agar mereka sampai ke sebuah portal neraka di mana mereka akan bertemu anjingnya yang bernama Maxi. Kejadian aneh pun muncul ketika si Nathan dan juga Orly membangun sebuah tenda dan mulai ritual pemanggilan. Dari keyakinan Orly terhadap penentuan arah tenda dan juga tingkatan-tingkatan portal menuju gerbang neraka. Dan juga satu lagi buku merah milik Orly yang berbau-bau satanik. Entah si Orly itu adalah anak indigo atau dia mempunyai kepercayaan tentang satanik atau itu merupakan sebuah kepercayaan dari orang sendiri. Kejadian menyeramkan ketika Orly dan juga Nathan menggali tanah yang dianggap sebagai tingkatan-tingkatan menuju gerbang neraka, dan juga pertemuan mereka dengan dua orang pria di dalam hutan yang dianggap sebagai sosok iblis seperti yang digambarkan di dalam buku merah milik Orly. Suasana menonton semakin mencekam dan adegan-adegan di situ atau kejadian yang mereka alami hampir menyerupai dengan gambaran buku merah ini. Film Antrum ini dikemas seperti era 70-an. Vintage-nya pun dapat meskipun dibuat pada era sekarang. Musiknya juga membuat kita merasa di dalam suasana yang sangat menyenangkan. Dan simbol-simbol satanik yang muncul di beberapa adegan membuat film ini menjadi unik. Kepercayaan, setan, dan juga bahaya yang dipadu-padankan menjadi satu di dalam alur yang sangat sederhana. Terlihatnya film ini menjadi sangat bagus. Tetapi di ending saya merasa dijatuhkan. Karena di awal sudah dibangun dengan perasaan yang mengerikan, bertanya-tanya, tetapi di endingnya tuh cuma ada scene di mana kakaknya di dalam tenda menunjukkan pistol dan di luar ada adiknya. Entah adiknya mati terkena pistol kakaknya atau apa, kita nggak tahu karena di situ udah di end gitu loh. Dan di film ini aku cuma kasih skor 7 dari 10. So, apakah film ini benar-benar merupakan jatuh film yang dianggap sebagai film yang mematikan atau membawa pengaruh besar bagi para penonton? Mereka akan mengalami hal-hal buruk seperti itu. Tapi lihat nih, aku sekarang masih utuh dan juga masih hidup. Aku pun juga nggak mengalami hal-hal aneh seperti yang mereka katakan. Ataukah ini hanya gimmick saja? Merupakan sebuah settingan marketing agar film ini laris yang membawa pengaruh besar bagi penonton yang dia merasa akan aneh, bahkan dia merasa ingin bunuh diri, dia mimpi buruk setelah nonton film ini. Tapi menurutku kematian itu di tangan Tuhan, bukan karena kita nonton film Antrum jadi kita mati, ingin bunuh diri, mimpi buruk atau apalah itu. Keren sih kalau film ini ternyata sebuah gimmick yang membawa pengaruh besar dan membuat penonton percaya, banyak orang percaya bahwa mereka yang nonton film ini bakal mengalami hal aneh. Mereka juga merasa pengen mati, mereka mimpi buruk atau hal yang lainnya lah. Plus sih. Tapi ya sudahlah, film ini cukup misterius bagi aku yang udah nonton. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini atau dari film Antrum ini adalah kita nggak perlu ceroboh ataupun bohong mengenai kepercayaan, meskipun itu hanya kepada anak kecil, karena kita nggak tahu ujungnya bakalan fatal atau tidak, seperti yang ada di film Antrum ini. Oke, mungkin masih banyak cerita yang nggak aku ceritakan di film Antrum ini dan mungkin berbeda dengan versi kalian. Sampai jumpa di cerita seputar film-film di sesi berikutnya. Bye-bye!